Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita masuk pada ayat yang ke-258 dari surat Al-Baqarah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat dan terjemahannya. Barakallahu fiik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, pada orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. An atahu Allahul mulk, yaitu ketika Allah memberikan orang yang mendebat Ibrahim tersebut kekuasaan, kerajaan. Idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tatkala Ibrahim berkata kepada orang tersebut, Tuhanku adalah yang menciptakan atau yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Maka orang tersebut mengatakan, aku juga menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Maka Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari tersebut dari barat, maka terdiamlah orang kafir tersebut. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi hidayah pada kaum yang zalim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini adalah kisah debatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan seorang kafir yang mendapatkan kekuasaan. Allah telah memberinya kerajaan. Ia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim berkata, Allah Tuhanku yang telah menghidupkan dan mematikan, maka orang itu mengatakan, saya juga mampu menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, Allah mampu menerbitkan matahari dari arah timur. Seakan-akan jika engkau benar-benar Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari arah yang berlawanan, terbitkanlah matahari dari arah barat. Maka saat itu terdiamlah orang yang kafir tersebut, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Itu karena mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca penjelasan dari al-muallif Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, yaqussullahu alaina min anba'ir rusuli was-salifin. Allah mengkisahkan kepada kita dari berita-berita para rasul dan orang-orang terdahulu. Ma bihi tatabayyanul haqa'iqu, yang dengannya jelaslah hakikat suatu keadaan. Wa taqumul barahinul mutanawwi'atu 'ala tauhid, dan dengannya pula tegak bukti-bukti yang bermacam-macam atas tauhid. Jadi di antara faidah kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala bawakan di dalam Al-Qur'an tentang para nabi, para rasul dan orang-orang yang terdahulu, itu adalah untuk menegaskan tentang tauhid, untuk menjelaskan hakikat suatu permasalahan. Jadi kita orang-orang belakangan bisa mengambil pelajaran darinya. Inilah kisah yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Maka kaum muslimin sepatutnya mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, khususnya kisah para nabi dan rasul. Karena merekalah yang telah Allah berikan anugerah kekuatan hujjah, kekuatan bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mengcopy paste ilmu yang telah mereka miliki tatkala kita menemukan kasus yang sama di zaman kita. Ya, karena kekufuran itu bermacam-macam, dan setiap orang yang kufur di zaman sekarang maka pasti ada pendahulunya. Pasti mereka juga sama, mengulang hal yang sama dari orang-orang terdahulu. Tidak ada hal yang baru. Pengingkaran terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejak zaman dahulu, usang. Hanya mungkin diperbarui dengan kalimat-kalimat atau dengan gaya bicara, gaya bahasa, tapi hakikatnya sama, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita membantah mereka? Caranya dengan mengikuti metode bantahan para nabi dan rasul yang telah terlebih dahulu menghadapi para pengingkar keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Fa akhbara ta'ala an khalilihi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengabarkan tentang kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, haitsu haja hadzal malikul jabbar,
yaitu ketika dia didebat, beliau Nabi Ibrahim didebat oleh seorang raja yang semena-mena, raja yang zalim, wa huwa Namrud, yang bernama Namrud. Jadi orang yang mendebat Ibrahim di dalam ayat ini adalah Namrud Al-Babili, nisbat kepada negeri Babilonia. Al-Mu'attil, ya, Al-Mu'attilu, yaitu seorang yang menolak, wal al-munkiru, dan mengingkari, li Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan apa adanya Tuhan. Wantadaba limuqawamati Ibrahim al-Khalili wa muhajjatihi fi hadzal amr. Dan dia, yaitu Namrud ini, mencoba untuk menantang dan menyerang Nabi Ibrahim al-Khalil dengan mendebatnya dalam perkara ini, perkara apa? Ketuhanan. Alladzi la yaqbalu syakkan, yang sebenarnya ketuhanan ini tidak menerima keraguan-raguan. Tidak boleh ragu, ya, tidak boleh ragu bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Ini masalah yang sangat mendasar. Sedikit pun kita sebagai seorang muslim tidak boleh ragu, ya, tidak boleh sedikit pun terbesit keraguan. Sempat ragu pun tidak boleh. Sempat ragu pun tidak apa? Tidak boleh. Makanya di antara metode yang kurang tepat di dalam apa namanya itu pengokohan terhadap tauhid itu adalah menimbulkan keraguan terlebih dahulu. Ada di antara metode penanaman terhadap tauhid yang kuat itu dengan cara menanamkan keraguan terlebih dahulu, ya, semacam seorang trainer gitu, ya, mengadakan acara untuk menanamkan keimanan yang kuat, namun dimulai dengan metode penanaman keraguan-raguan. Jadi ditebar dulu syubhat. Jadi debat sama apa? Peserta training tersebut. Jadi trainernya ini memposisikan diri sebagai seorang ateis, ya, yang menanamkan keraguan-raguan bahwa Allah itu tidak ada dengan berbagai macam syubhatnya. Yang dengan demikian sebagian peserta merasa, oh ya benar juga ya, berarti Allah itu tidak ada, Tuhan tidak ada. Nah, setelah para peserta ragu, baru si trainer ini menjawab syubhat tersebut satu persatu. Nah, ini diantara metode yang kurang tepat. Mengapa? Karena para peserta sempat dihinggapi apa? Keraguan, yang mungkin saja bisa menjadi sebab sempat kufur. Karena tidak boleh masalah ketuhanan ini ada keraguan sedikit pun, ya. Jadi masalah ketuhanan ini alladzi la yaqbalu syakkan, tidak menerima keraguan sedikit pun, wala iskalan, dan juga tidak menerima muskilah, jangan dipermasalahkan. Nah, ini ya, metode tadi, trainer yang tadi kita sebutkan itu mempermasalahkan masalah tauhid. Maka wajib bagi kita untuk menolak, jangan bahas masalah ini, ya. Tutup telinga kita, atau lebih baik ya jangan ikut training semacam ini. Kalau mau mengikuti training pelatihan pemantapan tauhid, ya sudah langsung saja apa? Dijawab syubhat-syubhatnya. Jangan ditanamkan dulu lalu ditinggal, baru setelah itu dijawab. Nah, ini tidak dapat. Jadi jangan pernah kita mau untuk mendengarkan syubhat yang menjadi sebab kita meragukan tauhid. Taib. Wala raiban, dan juga tidak menerima raib, sama keraguan. Wa huwa tauhidullahi wa rububiyyatuhu, yaitu masalah
mentauhidkan Allah dan rububiyahnya. Alladzi huwa ajlal umuri wa awdahuha, yang mana masalah tauhidur rububiyah ini diantara perkara yang sangat jeli, ya, sangat terang dan jelas. Walakin hadzal jabbar, akan tetapi raja yang zalim ini, gharrahu mulkuhu wa adghah, ia telah diperdaya oleh kerajaannya, dia telah tertipu dengan kekuasaannya. Jadi mentang-mentang dia raja sehingga dia sombong, merasa tidak ada Tuhan yang ada di muka bumi ini, tidak ada Tuhan yang ada di alam semesta ini, karena dialah raja yang paling kuat. Jadi karena apa? Kekuasaannya dia menjadi sombong, menjadi zalim, sehingga menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta wasalat bihil halu ila an-nafa, dan dia tertipu dengan kerajaannya, terperdaya dengan kekuasaannya, hingga menyampaikan dia pada kondisi menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menafikan Allah. Enggak ada Tuhan, itu enggak ada. Wahaja Ibrahim ar-Rasul al-Azim, sehingga dia pun mendebat Nabi Ibrahim, seorang rasul yang agung, alladzi a'tahu Allahu minal ilmi wal yaqin, yang telah Allah berikan berupa ilmu dan keyakinan. Jadi Namrud bertemu dengan orang yang tepat, yaitu apa? Mendebat utusan Allah Subhanahu wa taala, mendebat seorang yang Allah telah berikan ilmu dan keyakinan. Malam yu'ti ahadan minar rusul siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu dan keyakinan semacam ini tidak Allah berikan kepada seorang pun dari Rasul selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan perdebatan tentang masalah tauhid ini, itu tidak semua rasul diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjawab syubhat-syubhat. Sahih, nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid, untuk menyeru umatnya kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang kami perintahkan untuk mengatakan kepada umatnya, u'budullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jauhilah taghut. Namun tidak setiap nabi dan rasul Allah berikan mereka ilmu untuk mendebat atau menjawab syubhat dari orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam penjelasan ini maka yang tersirat hanya Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibekali Allah Subhanahu wa taala ilmu dan keyakinan untuk mematahkan syubhat-syubhat para pengingkar Tuhan. Faqala Ibrahim munaziran lah, maka Ibrahim mulai untuk menjawab debat dari Ibrahim terlebih dahulu yang memaparkan yaitu ilmu di dalam masalah ini, ya, dengan mengatakan Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang telah menciptakan, yang telah menghidupkan dan mematikan. Ai huwal munfaridu bil khalqi wat tadbir, yaitu dialah Allah yang bersendirian di dalam penciptaan dan pengaturan. Wal ihya'i wal imatati, menghidupkan dan mematikan.
Fadzakara min hadzal jinsi azharaha. Maka di sini Nabi Ibrahim menyebutkan dari satu jenis ini yang paling jelas. Apa itu? Wa huwal ihya wal imatatu, yaitu menghidupkan dan mematikan. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu bukan hanya menghidupkan dan mematikan saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala di antara kandungan rububiyahnya menciptakan, kemudian menyembuhkan, memberi rizki, menurunkan hujan, ya, mengawasi, melihat, mendengar dan lain sebagainya dari makna-makna rububiyah. Namun di sini Nabi Ibrahim memilih dua hal yang paling jelas menunjukkan atas keberadaan Allah. Apa? Menghidupkan dan mematikan. Ya. Di antara pelajaran di dalam berdebat, sebisa mungkin memilih diksi yang paling jelas untuk mematahkan syubhat. Sebisa mungkin pandai di dalam memilih satu pembahasan untuk menjawab syubhat. Ya, jadi Nabi Ibrahim tidak menyebutkan dialah Allah yang telah menyembuhkanku, yang telah memberikanku rizki dan lain sebagainya. Sahih, betul, Allah itu menyembuhkan dan memberi rizki. Tapi untuk masalah ini, konteks masalah ketuhanan yang paling jelas menunjukkan bahwa Allah itu ada, dialah yang telah menghidupkan dan mematikan, termasuk maknanya menciptakan. Faqala dzalikal jabbaru mubahitan, maka raja yang zalim ini pun menjawab dengan menantang, ana uhyi wa umit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Perhatikan, apakah benar raja yang zalim ini mampu menghidupkan dan mematikan? Sebenarnya tidak benar, tapi ini hanya jawaban ngeles saja. Karena apa? Yang dimaksud di sini wa ana bidzalik, yang dimaksud dengan mampu menghidupkan dan mematikan, anni aqtulu man aradtu qatlahu, aku mampu membunuh orang yang ingin aku bunuh. Wa astabqi man aradtu istabqah, ya, wa astabqi man aradtu istibqaahu, dan aku membiarkan hidup orang yang ingin kubiarkan untuk hidup. Jelas ini perbedaan yang sangat mendasar di dalam berhujjah. Kenapa? Karena Ibrahim alaihissalam ketika menyebutkan menghidupkan dan mematikan itu sesuai dengan hakikatnya. Ya, manusia sebelum dia itu ada, terlebih dahulu dia tidak ada. Maka Allah lah yang menghidupkannya dengan meniupkan ruh di dalam perut ibunya. Lalu hiduplah manusia. Nah, setelah manusia hidup, ada masanya manusia itu kembali tidak ada, yaitu mati. Dan Allah lah yang menentukan kapan manusia itu mati. Ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Namrud, ya, dia menghindari atau dia memaksakan untuk menjawab sesuai dengan yang ia kehendaki, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Ibrahim. Saya juga mampu menghidupkan dan mematikan, ya, yaitu dengan cara apa? Saya bunuh orang yang ingin saya bunuh, dan saya ingin biarkan hidup siapa yang saya biarkan hidup. Nah, ini orang anak kecil saja tahu, bukan ini yang dimaksud menghidupkan dan mematikan. Hidupkan dari orang yang tidak ada, dari makhluk yang tidak ada lalu menjadi ada, mampu enggak? Ya. Dan matikan orang yang awalnya dia itu sehat walafiat,
tanpa ada sebab, tanpa dibunuh, lalu tiba-tiba dia mati. Mampu enggak? Enggak akan mampu. Nah ini ya. Maka dari itu Al-Mu'allif rahimahullah mengatakan wa minal ma'lumi anna hadza tamwihun wa tazwirun wa haidatun anil maqsud. Dan termasuk hal yang maklum yang diketahui bahwa jawaban dari Namrud ini adalah tamwih, pembelokan, wa tazwir, pemalsuan, wa haidah, dan pengelakan anil maksud, dari yang dimaksud oleh Ibrahim. Bukan itu yang dimaksud menghidupkan dan mematikan. Ya, tapi jawabannya Namrud ini apa? Belok. Ya. Jawabannya jawaban yang palsu dan mengelak. Wa anal maksud, dan yang dimaksud oleh Ibrahim, annallaha ta'ala huwa alladhi tafarrada bi ijadil hayati fil ma'dumat. Bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang bersendirian di dalam mewujudkan kehidupan sesuatu yang asalnya tidak ada. Manusia sebelum dia lahir syai'an, ya, lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Dia bukanlah sesuatu yang disebut namanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hal yang sangat jelas, misalkan kita baru saja menghadiri pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita. Lalu 9 bulan ke depan normalnya lahirlah dari pasangan atau kedua pasangan ini seorang manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang baru nikah pagi ini, apakah sudah ada yang namanya bayi? Apakah sudah ada namanya manusia? Bahkan apakah sudah ada yang namanya janin? Baru nikah hari ini. Ya mungkin mereka mulai memikirkan nama anak. Ya oke lah. Tapi mana wujudnya? Nanti kalau anak laki-laki saya namakan Muhammad, kalau wanita saya namakan Aisyah. Sah-sah saja. Bahkan yang belum nikah pun sah-sah saja. Ya, tapi ketika ditanya mana wujud anak yang bernama Muhammad atau Aisyah, ada enggak? Enggak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Sebelum bayi itu lahir, manusia itu tidak ada sebutannya. Ya. Adapun nama itu hanya sekedar rencana. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keturunan dalam rentang waktu 1 tahun. Mana yang namanya Muhammad dan Aisyah? Ada wujudnya enggak? Enggak ada. 2 tahun Allah uji, masih belum punya anak. 3 tahun, 5 tahun, qadarullah mungkin pisah. Lalu wanita ini menikah dengan laki-laki lain. Ternyata laki-laki lain ini pingin anaknya namanya Harun. Ya. Setahun menikah Allah kasih anak. Lahirlah Harun. Baru ada anak tersebut. Baru ada yang namanya manusia yang bernama Harun. Nah ini yang diinginkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mampukah engkau Namrud menciptakan manusia yang sebelumnya tidak ada? Ya, tidak mampu. Jadi bukan itu yang diinginkan wahai Namrud. Bukan engkau biarkan orang hidup. Karena sebelumnya Allah telah menjadikan orang ini hidup. Adapun engkau biarkan dia hidup, itu bukan menghidupkan namanya. Itu membiarkan orang hidup tidak dibunuh. Nah seperti itu. Ya. Waraddaha 'alal amwat, lalu dikembalikan lagi kepada kematian. Harun tadi yang baru lahir, qadarullah setahun meninggal dunia.
Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Wahai Namrud, mampukah engkau melakukannya? Mampukah engkau mematikan manusia? Nah, perhatikan di sini, wa annahu walladzi yumitul ibada wal hayawanat bi ajaliha. Dan dialah Allah yang mampu mematikan hamba-hamba, bahkan hewan-hewan, makhluk-makhluk hidup yang lain dengan ajal-ajal mereka, bi asbabi rabtiha wa bi ghairi asbab, dengan sebab yang dikaitkan atau tanpa sebab. Kalau membunuh orang jelas ini karena sebab, dan siapapun bisa membunuh orang asalkan punya senjata, punya kekuatan, punya kemampuan. Selesai. Bukan hanya engkau saja wahai Namrud yang bisa mematikan orang kalau caranya seperti itu, tapi janin, bayi yang baru lahir setahun tanpa ada sebab yang jelas tiba-tiba meninggal dunia. Mampukah engkau melakukannya wahai Namrud? Itu yang diinginkan Nabi Ibrahim alaihissalam, menghidupkan ya sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan mematikan sesuatu yang tanpa sebab, tanpa pembunuhan, ternyata tiba-tiba meninggal dunia. Nah ini. Nah kemudian falamma ra'ahul khalilu mumawwihan tamwihan, ketika Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Namrud ini belok, jawabannya itu apa? Mengelak, ya, ngeles. Rubbama raja hadzal rubbama raja 'alal hamajir ri'a, dan bahkan mungkin saja jawaban dari Namrud ini bisa meluas sampai kepada rakyat-rakyat jelata yang nggak tahu apa-apa. Qala Ibrahimu mulziman lahu, maka Ibrahim menjawab dengan jawaban yang mulzim, jawaban yang mengharuskan Namrud ini bitasdiqi qawlihi, untuk membenarkan ucapannya, in kana kama yaz'um, jika seandainya seperti yang dia klaim, ya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Sesungguhnya Allah mampu menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat. Maka apa yang terjadi? Terdiamlah orang yang kafir tersebut. Ai waqafa, diam Namrud itu. Wa anqata'at hujjatuhu, terputuslah hujahnya. Wa mahallat syubhatuhu, dan lenyaplah syubhatnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mau, beliau akan mengatakan, bukan itu yang saya maksud, menghidupkan dan mematikan. Ya, jadi jawaban Namrud tadi kan apa? Keluar dari konteks, keluar dari hakikat permasalahan. Yang namanya menghidupkan, ya kita semua tahu, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bukan membiarkan orang hidup untuk tetap apa? Hidup. Dan yang namanya mematikan, tiba-tiba orang yang sehat walafiat meninggal dunia. Tiba-tiba orang yang sehat walafiat terjadi kecelakaan, bencana alam, lalu meninggal dunia. Itu yang dimaksud dengan mematikan, bukan membunuh orang yang hidup. Orang yang sehat dibunuh lalu mati, bukan itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim kalau mau membantah bisa. Tapi perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung membantah dengan bantahan yang sudah tidak bisa lagi dijawab, tidak bisa lagi dielak. Ya sudah, kalau kamu maunya gitu cara mainmu, nah sekarang gimana jawab pernyataanku ini? Allah mampu menerbitkan matahari dari timur, katanya kamu mampu menghidupkan dan mematikan. Sekarang
gimana kamu bisa menerbitkannya dari barat? Nah, ini sudah, ini akhir dari perdebatan. Jadi nggak pakai panjang lebar, nggak pakai lama. Dan perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut untuk kita jadikan pelajaran. Ya. Dan ini pula yang membedakan antara generasi dahulu dan generasi belakangan di dalam perdebatan. Masya Allah, perdebatannya para nabi dan rasul itu singkat, padat, bahasa kita apa, makjeleb. Sudah, fabuhital ladzi kafar, orang kafir ini langsung diam. Adapun orang-orang belakangan tanpa meremehkan ilmu para ulama kita, para ustadz kita, biasanya debat itu apa, panjang, ya, lama, bahkan mungkin menjenuhkan. Sahih, yang namanya perdebatan akan tetap ada karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dan kalau perlu debatlah dengan yang baik. Jadi perdebatan itu diantara metode dakwah yang paling akhir. Namun kualitas perdebatan tidak bisa diragukan. Para nabi dan rasul, para salafus saleh itu jauh lebih berbobot. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah Namrud yang kafir tadi. Mau jawab apa? Ya, mau jawab apa dia? Ya, tidak bisa menjawab. Taib. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah melanjutkan, walaysa hadza minal khalili intiqalan min dalilin ila akhar. Di sini Nabi Ibrahim al-Khalil bukanlah berpindah dari satu dalil kepada dalil yang lain. Wa innama huwa ilzamun li Namrudin, sesungguhnya dia hanya ingin segera menekan Namrud, segera menjatuhkan Namrud, memaksa Namrud. Bitardi dalilihi in kana shadiqan, untuk mementahkan dalilnya jika dia jujur. Wa ata bihadzal ladzi la yaqbalu tarwija wat tazwira wat tamwih, sehingga Ibrahim pun mendatangkan suatu statement yang tidak bisa menerima pemutarbalikan, pembelokan dan pemalsuan. Oke, kalau menghidupkan, mematikan itu masih bisa direkayasa, masih bisa diakali. Ya. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam, ya jangankan Nabi Ibrahim, anak kecil aja tahu bukan itu yang dimaksud menghidupkan dan mematikan. Cuman kalau ini dijawab nanti panjang. Makanya oke, oh itu cara mainmu. Baik, kalau kamu yang bisa menghidupkan dan mematikan, sekarang gimana caranya menerbitkan matahari dari barat? Nah, sudah. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengalahkan lawan debatnya dari dalil mereka sendiri. Jadi dalil mereka dipakai oleh Nabi Ibrahim sebagai jawaban yang telak. Nah, seperti itu. Fajami'ul adillati, maka seluruh dalil-dalil, ini kita sudah selesai ya. Jadi metode Nabi Ibrahim dalam membantah tuntas, jelas, padat, singkat, sudah tidak bisa lagi dibantah. Selesai itu ya. Kemudian di sini al-mu'allif rahimahullah memberikan penutup di dalam tafsir ayat ini. Fajami'ul adillah, maka seluruh dalil-dalil as-sam'iyyatu wal aqliyatu wal fitriyatu, dalil pendengaran
yaitu apa? Ayat-ayat Allah yang kita dengar. Jadi dalil sam'iyah itu identik dengan wahyu. Apa yang kita dengar berupa ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu dalil apa? Sam'iyah. Ya, diambil dari kata as-sama' atau as-sima', kita mendengar. Ya, wal aqliyah dan dalil akal, logika. Wal fitriyah dan dalil fitrah. Qad qamat syahidatan bitauhidillah. Semua dalil tersebut itu tegak menyaksikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis menegaskan tentang tauhid. Akal yang sehat meyakini adanya tauhid. Fitrah manusia yang masih jernih juga mengakui adanya tauhid. Ya, syahidatan bitauhidillah ma'rifatan binfiradihi bil khalqi wat tadbir, dan juga ma'rifah mengenal keesaan Allah, bersendirinya Allah di dalam menciptakan dan mengatur. Wa anna man hada sya'nuhu, dan siapa yang keadaannya seperti ini, la yastahiqqul ibadata illahu, maka tidak berhak untuk disembah kecuali dia. Wa jami'ur rusuli, dan seluruh rasul, muttafiqun, sepakat, ala hadzal aslil azim, atas dasar yang agung ini. Apa itu? Ini yang sering mungkin kita dengar ya. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Walam yunkirhu illa mu'anidun mukabirun, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang menentang dan sombong. Mumathilun li hadajil jabbaril anid, yang serupa dengan Namrud yang zalim dan mengingkari ini. Fahada min adillati tauhid, dan ini diantara dalil-dalil tauhid. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan para nabi dan rasul, khususnya Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fokus dakwah mereka itu tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Ya, karena kebanyakan manusia secara fitrah itu sudah meyakini adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Namun ternyata di zaman Nabi Ibrahim ada saja yang menentang tauhid rububiyah. Jadi PR-nya Nabi Ibrahim itu apa? Lebih berat sedikit ya. Karena fokusnya harusnya mengajak umat yang sudah percaya adanya Tuhan untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang esa tersebut. Lah ini kok ada yang mengingkari Tuhan? Maka disinilah perdebatan dengan Namrud terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim mengungguli hujjahnya Namrud dalam tauhid rububiyah. Namun jangan lupa, tauhid rububiyah ini bukan akhir dari permasalahan. Anggaplah si Namrud tadi menerima, oh berarti benar Tuhan itu ada. Apakah dia sudah dianggap muslim? Apakah dia sudah dianggap bertauhid? Belum. Ya, belum. Karena konsekuensi dari tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Nah, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah mampu membuktikan kepada raja yang zalim tadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika seseorang meyakini Allah itu ada, maka ini mengharuskan dirinya untuk hal yang lebih penting, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Dan inilah mayoritas dakwahnya para nabi dan rasul, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi mussalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-259 dan 260. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fi. Qala al-mu'allif rahimahullah, thumma dzakara adillata kamalil qudrati wal ba'si wal jaza.
Kemudian Allah menyebutkan dalil-dalil kesempurnaan kekuasaan, pembangkitan dan pembalasan. Jadi pada ayat sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawakan dalil tentang ketuhanan Allah dari segi menghidupkan dan mematikan, dan juga menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya dari arah barat. Nah, sekarang beralih pada masalah yaitu kekuasaan Allah di dalam membangkitkan manusia dari kematian dan membalas mereka. Faqal, Allah berfirman, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha." Atau bagaimana bukti ketuhanan Allah Subhanahu wa taala bisa kita ambil pelajaran dari seseorang yang melewati sebuah negeri yang telah roboh hingga menutupi atap-atapnya. Jadi bangunannya roboh hingga atapnya tertutupi. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Orang ini setelah melihat negeri yang hancur lebur mengatakan, bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah ia hancur. Fa amatahu Allahu mi'ata 'am. Maka Allah pun mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah bangkitkan lagi. Qala kam labista. Allah pun berkata, berapa lama kamu tertidur ya? Berapa lama kamu tidak sadar? Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nanti dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, sebenarnya pertanyaan ini bukan langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di terjemahan diartikan Allah bertanya. Allah bertanya. Nanti akan dijelaskan oleh mu'allif rahimahullah bahwa yang bertanya ini sebenarnya adalah para nabi atau seorang nabi ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang yang mati selama 100 tahun tadi. Qala, orang itu mengatakan, labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tidak sadar hanya sehari atau enggak sampai sehari. Jadi dia merasa hanya pingsan sesaat. Maksimal sehari lah, saya enggak sadar. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata 'am. Bahkan engkau itu tidak sadar selama 100 tahun. Buktinya apa? Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihat makanan dan minummu itu tidak berubah. Lu berarti ini menguatkan hanya tidur sesaat dong. Tapi lihat, bandingkan, wanzur ila himarik. Tapi lihat keledaimu. Ya, keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Nah, disinilah letak kemahakuasaan Allah SWT. Allah mampu menjadikan makanan itu tetap utuh dalam waktu 100 tahun. Di sisi lain Allah mampu untuk mematikan keledai hingga hancur sampai tulang belulangnya. Nah, di sini menguatkan pernyataan Nabi Ibrahim tadi. Allah mampu menghidupkan dan mematikan. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan makanan itu tetap utuh, tidak berubah meskipun sudah ratusan tahun. Dan sebaliknya, kalau Allah berkehendak, Allah matikanlah keledai itu hingga hancur sampai tulang-tulangnya. Nah, kemudian wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas, dan kami jadikan ini bagimu sebagai tanda-tanda kekuasaanku, yaitu kekuasaan Allah bagi manusia. Wanzur ilal izam, lalu lihatlah tulang belulang.
Kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, bagaimana kami menyusunnya dan kami membalutnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka ketika jelas bagi orang tersebut, qala, dia pun mengatakan, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, saya meyakini, saya mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah ini ya, jadi orang ini pada akhirnya beriman bahwa Allah itu mampu untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, Ibrahim berkata, bukan begitu ya Allah, walakin yatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku semakin tenang, agar aku semakin yakin. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Allah mengatakan, maka ambil 4 ekor burung, lalu cincang mereka, ya, cincang yaitu tubuh mereka, fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, lalu hasil yaitu cincangan tadi itu disebar ke setiap gunung. Jadi di gunung ini letakkanlah organ tubuh burung yang ini, lalu di gunung yang lainnya letakkanlah organ tubuh burung yang lain. Jadi sebar potongan-potongan tubuh dari burung yang 4 tadi. Summad'uhunna, lalu panggil mereka setelah itu, ya'tinaka sa'ya, niscaya burung-burung itu akan datang kembali dengan segera, akan mendatangimu dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi 2 peristiwa ini sekali lagi menegaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan paksa Allah memperlihatkan kepada kita. Ya Allah, saya ingin mengalami apa yang dialami oleh orang ini tidur 100 tahun. Ya Allah, saya juga ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka siapa kita kok ngatur Allah Subhanahu wa taala? Ya, wah, saya kalau nggak mengalami seperti ayat ini saya tidak mau beriman. Ya terserah kamu tidak mau beriman. Yang jelas Allah sudah tunjukkan ayatnya, Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan, cukup. Dan kalau seandainya ya Allah memenuhi semua permintaan hamba-hambanya, ya Allah saya pengen seperti itu, ya Allah saya pengen kejadian seperti ini terjadi pada saya, maka ini menjadi tidak hikmah lagi, dan mustahil Allah akan memenuhi semua keinginan hambanya. Justru hamba itulah yang harusnya mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah cukup menunjukkan bukti, maka ambil pelajaran. Kalau nggak percaya, ya sudah, tanggung sendiri akibatnya. Yang penting Allah sudah menunjukkan ayatnya kepada kita. Ya. Dan ini sesuai dengan logika sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu kejadian sudah cukup menjadi pelajaran bagi siapapun yang melihat. Ya.
Misalkan di suatu perusahaan ada satu karyawan yang membuat kesalahan fatal. Lalu kesalahan fatal ini dijadikan sebagai warning, peringatan. Siapapun karyawan yang melakukan kesalahan ini sudah habis karirnya. Sudah cukup seperti itu, yang lain faham dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu kalau tidak mau dipecat. Nah, pertanyaannya, kalau ada karyawan, wahai atasan, saya tidak tahu konsekuensi dari kesalahan ini karena saya baru mengalaminya. Apakah bisa diterima? Loh, kan sudah dikasih tahu, sudah ada bukti, sudah ada peringatan. Bisakah karyawan itu menjawab, lah kan saya baru melakukannya sekali? Ya, nah, ini nggak bisa diterima, dan justru menunjukkan karyawan atasan yang yang tidak tegas. Kalau setiap karyawan yang salah dikasih keringanan, jangan diulangi lagi. Semua karyawan akhirnya melakukan kesalahan, ya nggak jalan perusahaannya. Cukup peringatan itu sekali, dan itu menjadi bukti bagi semuanya. Yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Gak perlu setiap atasan mengalami kejadian-kejadian yang sama berulang-ulang. Ini hal yang konyol. Walillahil masalul a'la, dan permisalan bagi Allah itu lebih tinggi. Jadi cukup Allah menunjukkan kekuasaannya kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam hal ini orang pertama yang melihat negeri yang hancur, lalu dia penasaran, lalu Allah tunjukkan kekuasaannya. Dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan wa hadzani dalilani aziman. Maka ini adalah dua dalil yang agung. Mahsusani fid dunya qabla al-akhirah, yang bisa disaksikan, yang sangat jelas kita rasakan di dunia sebelum akhirat. Alal ba'si wal jaza, atas kebangkitan dan pembalasan. Wahidun ajrahu Allahu ala yadi rajulin syakin fil ba's ala sahih. Yang pertama, Allah menjadikan pelajaran ini terjadi pada orang yang ragu tentang kebangkitan menurut pendapat yang sahih. Jadi orang ini ragu, bukan orang yang sudah yakin tetapi ingin lebih yakin. Jadi orang ini ragu, bisa enggak Allah ini membangkitkan kembali negeri yang sudah hancur ini. Kama tadullu alaihil ayatul karimah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Wal akhar, sedangkan kejadian yang kedua, ala yadi khalilihi Ibrahim, terjadi pada nabinya, kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kama ajra dalila at-tauhid as-sabiqa ala yadihi, sebagaimana Allah menjadikan dalil tauhid yang sebelumnya melalui Ibrahim. Fahada rajulu, maka orang yang pertama ini, marra ala qaryatin qad dummirat tadmiran, melewati sebuah negeri yang hancur lebur. Wa khawat ala urushiha, lalu atap-atapnya roboh, ya, bangunan-bangunannya yaitu menutupi atapnya. Qad mata ahluha, yang penduduk negerinya itu sudah mati. Wa kharabat imaratuha, dan roboh semua penyangga-penyangga negeri tersebut, bangunannya, ya, semua yang ada itu sudah hancur lebur. Faqala ala wajhi syakki wal ibti'ad wal istib'ad, lalu orang ini berkata dengan keraguan dan menganggap mustahil negeri ini bisa hidup kembali. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur berantakan. Jadi di benak orang ini merasa dzalika ba'id,
Ini hal yang sangat jauh dari masuk akal, nggak mungkin lah. Wahya fi hadhil hal, dan dalam kondisi semacam ini, yakni ia merasa wa ghairuha misluha, dan negeri yang lain pun juga sama. Ya, nggak mungkin bisa apa? Nggak mungkin bisa kembali utuh. Kalau sudah hancur sebuah negeri, mustahil bisa apa? Kembali hidup. Bihasabi maqama biqalbihi tilka sa'ah, sesuai dengan apa yang diyakini hatinya saat itu. Ya, sesuai dengan apa yang diyakini hatinya saat itu. Fa aradallahu rahmatahu rahmatan nas, maka Allah ingin memberikan rahmatnya kepada orang ini dan juga rahmatnya kepada manusia. Haitsu amatahu Allahu mi'ata am, di mana Allah mewafatkan orang ini 100 tahun. Wa kana ma'ahu himar, dan dia memiliki keledai. Fa amatahu ma'ahu, dan dia pun juga diwafatkan oleh Allah, keledainya juga dimatikan oleh Allah. Wa ma'ahu ta'amun wa syarab, dan juga bersama orang ini ada makanan dan minumannya. Fa abqahumallahu bihalihima, tetapi Allah menjadikan makanan dan minuman tersebut utuh sesuai dengan kondisinya. Kulla hadhil madadi at-tawilah, dalam waktu yang sangat panjang ini. Jadi 100 tahun makanan dan minumannya itu utuh. Falamma madatil a'wamul mi'ah, ketika telah berlalu yaitu tahun yang ke-100, ba'athahullahu, Allah pun membangkitkan orang tersebut. Faqal, Allah berfirman, kam labith, qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Berapa lama kamu tidak sadar? Orang ini mengatakan, aku tidak sadar hanya sehari atau tidak sampai sehari. Wa dzalika bihasabi ma dhannahu, dan ini sesuai dengan dugaannya. Ya, kadang orang itu nggak sadar kalau sudah tidur lama, betul tidak? Ya kan? Turu tok ae, sik dilut kok. Ya gitu ya. Iya, orang kalau lelap tidur 1-2 jam nggak sadar. Ya, dia merasa baru seliutan, padahal sudah apa? Nyenyak, ngorok gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi orang ini merasa baru saja saya tidur, padahal sudah 100 tahun. Faqala Allah, maka Allah berfirman, bal labista mi'ata am. Enggak, kamu itu enggak sadar selama 100 tahun. Wa dhahir, dan perhatikan ini yang tadi saya sampaikan, dan yang zahir anna hadhil mujawabah, soal jawab ini, percakapan ini ya, ala yadi ba'dil anbiya'il kiram, itu sebenarnya terjadi antara nabi dan orang tersebut. Jadi nabi ini bisa dikatakan sebagai juru bicara yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan wahyu kepada nabi ini untuk mengatakan kepada orang yang sudah Allah wafatkan selama 100 tahun. Sampaikan kepada orang itu, tanyakan ini dan itu. Ya, wallahu taala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun lanjutan dari penjelasan ayat ini insyaallah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih pada pertengahan penjelasan ayat yang ke-259. Selanjutnya akan kita sambung pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Tidak ada? Baik, jika demikian kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.